Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dan beliau adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Mengapa Susah Mengalah. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, di dalam berinteraksi dengan sesama itu kadang-kadang memang terjadi hal-hal yang tidak enak ini di dalam kita menghadapi rekan-rekan kita dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun juga kita sempat tersudut di dalam pembicaraan itu, ada kecenderungan saya itu khususnya untuk terus membela diri gitu Pak Paul. Ya, walaupun sudah tahu misalnya salah atau kurang tepat memberikan argumentasi. Nah, ini sebabnya apa gitu Pak Paul? Ada 3 penyebabnya Pak Gunawan. Yang pertama adalah yang saya sebut rintangan ego. Rintangan ego adalah, maksud saya, secara alamiah kita adalah makhluk yang mementingkan diri. Nah, waktu kita berkata kita adalah makhluk yang mementingkan diri, itu berarti kita cenderung mendahulukan kepentingan pribadi. Jadi, mengalah, yakni mendahulukan kepentingan orang, merupakan sesuatu yang melawan kodrat manusiawi kita. Jadi sebetulnya secara alamiah, manusia itu pada waktu datang ke dunia, dari bayi, kecenderungan pertamanya adalah mementingkan diri sendiri. Setelah itu barulah mementingkan orang lain. Nah, jadi benar-benar kita melihat ini rintangan ego cukup berperan besar, membuat kita sulit mengalah. Karena kita harus melawan diri kita sendiri. Ya, jadi ada orang yang egonya itu katakan kuat, tetapi ada juga yang ya tidak terlalu menonjol gitu, ada Pak Paul ya? Betul, dan itu akan mempengaruhi. Jadi misalnya seseorang dibesarkan dalam keluarga di mana semua yang diinginkan dituruti. Nah, anak seperti ini akan mempunyai ego yang menggelembung. Ego yang menggelembung seperti ini akan lebih merintangi dia untuk mengalah. Kebalikannya kalau ada seorang anak dibesarkan dalam rumah yang penuh dengan tekanan-tekanan. Anak ini dipaksa untuk menuruti kehendak orang lain. Meskipun dia tidak setuju, dia harus lakukan. Nah, paksaan-paksaan yang berlebihan seperti ini akan menciutkan ego. Jadi ini ekstrem yang satunya. Begitu ciutnya ego sehingga akhirnya dia nggak mempunyai lagi keberanian untuk mengatakan apa yang dia inginkan. Apa yang dia sungguh-sungguh setujui, apa yang sungguh-sungguh dia sukai. Nah, karena nggak berani, ya memang egonya nggak merintangi dia. Dan dia akan cenderung mengalah terus-menerus. Namun ini adalah kasus mengalah yang juga tidak sehat. Karena dianya sendiri tidak mempunyai kemampuan untuk mencetuskan keinginannya itu. Ya, tetapi selain ego itu, apakah ada hal lain Pak Paul yang membuat orang bersikap seperti itu? Penyebab kedua kenapa kita ini susah mengalah, yang saya sebut rintangan orang lain. Yang pertama rintangan ego atau diri sendiri. Yang kedua adalah rintangan orang lain. Yang saya maksud adalah begini. Kita ini menginginkan pengakuan dari orang. Dan mengalah dianggap sebagai kekalahan. Jadi waktu kita mengalah, kita berpikir orang melihat kita sebagai orang yang kalah. Jarang orang akan, dalam pikiran kita ya, jarang orang itu akan melihat kita sebagai orang yang mulia. Justru kecenderungannya adalah waktu kita ditantang, kemudian kita nggak berani untuk menanggapi tantangan itu, orang akan melihat kita sebagai orang yang lemah, kok kalah. Nah, karena kita orang yang rindu ya, kita mendambakan pengakuan orang. Anggapan bahwa kita orang yang kuat dan sebagainya. Akhirnya pengakuan itu kita nggak dapatkan kalau kita mengalah.
Jadi karena itulah yang kita butuhkan, pengakuan-pengakuan dari orang, akhirnya kita lebih mementingkan diri, kita lebih susah mengalah, supaya kita mendapatkan pengakuan orang. Iya. Ada lagi yang ini, teman-temannya malah membakar-bakar gitu Pak boleh. Jadi membuat suasana itu lebih panas. Mau enggak apa-apa, lawan saja dan sebagainya. Lalu dia yang tadinya itu sudah siap sebetulnya untuk mengalah, malah jadi marah lagi di sana. Betul. Ini sering terjadi dalam lingkungan teman-teman, di mana memang teman-temannya itu mempunyai standar bahwa jangan sampai mengalah. Nah, waktu dia memutuskan untuk mengalah, dia menjadi orang yang tidak populer dan akan kehilangan pengakuan dari teman-temannya. Ini banyak terjadi terutama di kalangan para remaja misalnya. Sebetulnya mereka mau mengalah, tapi karena takut dinilai teman-temannya bahwa dia seorang yang lemah, jadi akhirnya ya tetap dia nggak mau mengalah. Iya. Di lingkungan kita itu kan ada banyak etnis tertentu. Itu kok kadang-kadang kelihatan Pak boleh, dari salah satu etnis tertentu itu memang sukanya mengalah gitu loh. Orangnya enggak terlalu ya meledak-ledak dan sebagainya. Tapi di lain pihak ada juga satu golongan itu yang memang rasanya enggak mau kalah gitu kalau ngomong. Poin yang bagus sekali Pak Gunawan, dan itu adalah butir yang ketiga penyebab kenapa kita ini juga susah mengalah, yaitu yang saya sebut rintangan budaya. Jadi ada budaya-budaya tertentu yang menyuburkan rasa mengalah, itu betul sekali. Jadi yang mulia adalah mengalah. Yang mulia adalah mengesampingkan kepentingan pribadi. Tapi ada budaya-budaya lain yang justru menyuburkan sikap tidak mengalah. Nah, budaya-budaya tertentu itu akan berkata, kalau mengalah, engkau berarti pengecut. Nah, orang yang pengecut dikeluarkan dari budayanya. Nah, daripada dia harus menanggung malu karena dianggap pengecut dan dikeluarkan dari budayanya, terpaksalah dia juga akhirnya menyuburkan sikap tidak mau mengalah. Demi tetap bisa diterima sebagai bagian dari budaya itu. Jadi itu sifatnya anak melihat tingkah laku orang tuanya itu Pak ya? Salah satunya. Lingkungannya ya termasuk orang tuanya, termasuk sanak saudara, termasuk orang-orang di sekitarnya, dan termasuk yang kita sebut kisah-kisah, legenda-legenda yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahwa si ini, bahwa kakek kita, bahwa buyut kita dan sebagainya. Orang yang begini nggak bisa diperlakukan semelakukan oleh orang. Bahwa keluarga kita dari dulu begini. Nah itu tradisi-tradisi atau budaya-budaya yang akhirnya diteruskan satu generasi ke berikutnya, yang makin menyuburkan sikap tidak mau mengalah. Jadi sebenarnya itu masalah pandangan terhadap mengalah itu Pak Bos. Betul. Jadi pandangan terhadap sikap mengalah berpengaruh besar terhadap keputusan kita bersedia mengalah atau tidak. Iya. Nah lalu kalau begitu bagaimana seharusnya kita itu bersikap gitu Pak? Kita akan kembali ke firman Tuhan. Nah, saya akan ambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 hingga 11. Saya akan petik yang ayat keempat terlebih dahulu di sini. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau saya boleh ringkaskan, yang Tuhan minta adalah kita mulai berpikir komunal. Kita mulai berpikir bahwa kita ini hidup dalam satu komunitas, dalam satu lingkungan masyarakat. Dan Tuhan meminta kita menjaga kelestarian lingkungan ini, masyarakat di mana kita tinggal. Nah, untuk bisa menjaganya, kita harus memperhatikan kepentingan bersama. Jadi kita nggak hanya mementingkan kepentingan diri. Nah, berpikir komunal adalah sesuatu yang juga tidak mudah dan tidak alamiah buat kita, Pak Gunawan. Sebab apalagi kita yang hidup di kota besar, kita makin hari makin dikondisikan untuk tidak berpikir komunal. Kita lebih dikondisikan untuk berpikir individual. Apa yang baik buat saya, apa yang penting buat saya. Dan saya tidak akan terlalu mau memikirkan orang lain. Pokoknya,
saya dulu. Orang lain yaitu urusan orang. Nah, firman Tuhan sangat menekankan pola pikir komunal, yaitu pikirkan orang. Pikirkan orang. Apa kepentingan orang? Yuk lihat, yuk coba bantu. Nah, jadi untuk bisa mengalah, kita harus mulai mengubah pola pikir kita dari individual ke komunal. Dalam hal itu, Pak Paul, ya, dalam hal memperhatikan pikiran atau pendapat orang lain, itu kan kita tetap mesti punya prinsip itu. Jadi kita sendiri harus punya pandangan sendiri, yang kalau menurut kita benar ya kita harus pertahankan gitu, Pak Paul. Betul. Jadi nggak berarti karena kita berpikir komunal, kita akan kehilangan jati diri kita sendiri ya. Apa yang kita anggap benar, kita kompromikan selalu demi keutuhan ikatan persaudaraan di kalangan kita. Itu pun tidak benar. Jadi ada kasus-kasus, ada panggilan-panggilan tertentu di mana kita harus tegas membela apa yang benar, menegur yang salah dan sebagainya. Namun di luar soal seperti dosa, benar salah, saya kira ya Tuhan meminta kita berpikir komunal, memikirkan kepentingan bersama. Iya. Selain itu apa Pak Paul yang ada di dalam Filipi pasal yang kedua itu? Saya akan bacakan ayat yang ketiga, yaitu sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, ini hal yang sulit ya. Bagaimanakah kita bisa menganggap orang lain itu lebih utama daripada diri kita sendiri? Tapi ini yang Tuhan minta. Jadinya, kalau kita berkata kita ini kok enggak utama, orang lain lebih utama, kita kan seolah-olah kan menomorduakan diri. Dan ini yang sulit buat kita. Karena kita butuh penilaian orang yang positif bahwa kita itu nomor satu, kita ini yang utama. Nah, Tuhan meminta kita untuk yang saya sebut bersikap mandiri. Artinya, bebas dari penilaian orang. Apapun yang menjadi penilaian orang tentang diri kita, karena kita mengalah, jangan kita gubris. Jangan kita gubris. Nah, ini memang nggak gampang, tapi ini yang Tuhan minta. Bersikaplah mandiri dalam hidup. Kalau kita perlu mengalah, kita mengalah. Dan meskipun itu harus mengorbankan kepentingan pribadi, kalau memang ini hal yang Tuhan tuntut kita lakukan, kita lakukan. Iya. Di dalam hal mandiri tadi Pak Paul ya. Nah, bagaimana kita bisa membawakan diri di dalam satu komunal yang seperti itu, padahal ada hal-hal yang memang kita sama sekali tidak cocok gitu loh Pak Paul ya. Memang sulit untuk kita itu, bukan dosa sih, cuman kita sulit untuk bisa menyesuaikan diri itu karena mungkin latar belakang, perbedaan lain gitu. Nah, dalam hal seperti itu, kalau kita membaur terus, lalu dikatakan seperti bunglon kita ini, tidak punya pendirian dan sebagainya gitu loh. Oleh lingkungan itu dikatakan seperti itu, Pak. Dan kalau memang kita nggak punya pendirian karena ego kita terlalu kecil, kita hanya turuti orang, saya kira itu juga ya tidak sehat. Jadi penting kita juga mengerti apa yang kita percaya, apa yang kita yakini sebagai yang benar. Kita bisa juga berani untuk mengutarakan pendapat kita. Saya kira itu sikap-sikap yang sehat. Karena kalau kita hanya menuruti apa yang dikehendaki oleh lingkungan kita, ya kita nggak akan lagi mempunyai diri dan pada akhirnya orang lain pun tidak akan menghormati kita. Nah, kembali lagi kepada sikap mandiri yang tadi saya sebut. Kita ini, tadi saya sudah singgung, merindukan penilaian yang positif dari orang. Dan ada kalanya mengalah justru dilihat negatif oleh lingkungan kita. Nah, Tuhan meminta kita untuk tidak memusingkan penilaian orang. Tidak takut orang menilai kita lemah atau pengecut atau apa. Kita nggak takut. Karena apa? Karena memang penilaian kita itu, kita nggak gantungan pada manusia, tapi pada Tuhan. Kalau memang Tuhan menghendaki kita mengalah, ya kita akan mengalah. Misalkan dalam contoh suami istri. Betapa susahnya kadang-kadang sebagai suami atau istri
meminta maaf atau mengajak bicara setelah pertengkaran. Entah mengapa kita mempunyai anggapan siapa yang mengajak bicara adalah pihak yang menyadari kesalahannya. Dan mengajak bicara adalah sinyal bahwa dia itu telah mengaku salah. Nggak tahu kenapa, siapa yang mengajarkan, tapi ya itu yang kadang-kadang kita lakukan ya, yang kita yakini. Akhirnya kita enggan untuk memulai bicara setelah pertengkaran. Mungkin itu kebiasaan sejak kecil, Pak. Anak-anak, waktu saya juga anak-anak dulu itu kalau sudah pertama kali nggak menyapa, nah siapa yang menyapa dulu itu yang memang dirasakan sebagai butuh atau kalah gitu. Dan menyapa adalah suatu sinyal bahwa oke lah saya memang salah tadi, begitu. Akhirnya ya dalam pertengkaran kita ya saling mendiamkan, dan daripada memulai percakapan kita lebih senang bersunyi-sunyian dengan pasangan kita. Nah, sekali lagi yang sebetulnya terjadi adalah kita nggak mau pasangan kita menganggap kita itu memang yang salah. Kita inilah yang sekarang menyesali perbuatan kita. Belum tentu kita yang salah. Tapi kenapa kok nggak kita ini mengambil inisiatif memulai pembicaraan dengan pasangan kita? Nah, yang Tuhan minta, bersikaplah mandiri. Jangan terlalu diikat oleh anggapan-anggapan orang di sekitar kita. Lakukanlah apa yang Tuhan panggil kita untuk lakukan. Iya. Dalam hal itu Pak Boleh, dalam hal katakan mau menyapa dulu atau mau ngomong lebih dulu itu seperti tadi, apa perlu itu didahului dengan kata-kata misalnya saya ngomong ini bukan berarti saya salah. Kalau memang itu terlalu mengganggu ya dan harus diawali dengan kata-kata seperti itu boleh juga. Kalau masih bisa ya, sebaiknya jangan. Karena kata-kata seperti itu justru akan memicu kemarahan pasangan kita. Belum apa-apa kita sudah berkata, saya mengajak ngomong kamu bukan karena saya merasa salah ini ya. Jadi akhirnya pasangan kita merasa buat apa saya menanggapimu. Ya nggak usah. Jadi lebih baik ya tidak mengatakan hal seperti itu. Langsung saja mengajak bicara. Ya. Tetapi memang dalam diri sendiri itu percaya bahwa sebenarnya kita bukan salah ini gitu ya. Betul, kita tahu memang kita nggak salah misalkan. Dan seringkali Pak Gunawan dalam pernikahan memang masalahnya bukan salah atau benar. Perbedaan-perbedaan lah yang menimbulkan pertengkaran. Dan perbedaan nggak berarti siapa yang salah atau siapa yang benar di situ. Jadi di situ timbul masalah adalah bagaimana cara kita mengungkapkan sebenarnya keinginan kita atau isi hati kita kepada pasangan atau kepada orang lain. Sejauh itu mereka bisa terima, saya rasa tidak akan timbul image bahwa kita kalah. Betul. Jadi ya kalaupun ya muncul image bahwa kita kalah, nah ya nggak apa-apa. Waktu firman Tuhan berkata ya anggaplah kepentingan orang lebih penting daripada kepentinganmu. Anggaplah orang lain lebih utama daripadamu. Ya kita kan rasanya secara manusiawi nggak rela. Orang akan menilai kita kok nomor 2, orang lain nomor 1. Kita nggak rela. Nah Tuhan mau kita membebaskan diri dari penilaian-penilaian manusia. Iya. Hal lain Bapak dari Filipi pasal 2 itu apa? Yang berikutnya adalah sesuai dengan tadi yang telah kita baca. Firman Tuhan meminta kita mempunyai gaya hidup tertentu. Gaya hidup melayani. Yaitu gaya hidup mendahulukan orang lain. Gaya hidup mendahulukan orang lain. Nah sekali lagi ini bukanlah hal yang mudah. Kadang-kadang kita jatuh kepada satu ekstrim atau ekstrim yang satunya. Kita mendahulukan kepentingan kita, masa bodoh dengan kepentingan orang lain. Atau karena kita dari kecil tertekan terus menerus dan gak pernah merasa oke, menginginkan sesuatu. Jadi akhirnya kita senantiasa mendahulukan kepentingan orang. Nah, untuk menyeimbangkan keduanya memang susah. Tapi yang Tuhan minta di sini adalah kita sadari apa yang kita inginkan. Karena firman Tuhan juga berkata, jangan hanya memikirkan kepentinganmu, tapi juga kepentingan orang. Tuhan nggak berkata, salah kalau kita ini memikirkan kepentingan pribadi. Enggak.
nggak apa-apa memikirkan kepentingan pribadi. Asal juga kita memikirkan kepentingan orang. Dan ini yang Tuhan minta. Bagaimanakah kita bisa menolong orang lain agar mereka pun bisa mendapatkan yang mereka inginkan. Inilah gaya hidup melayani yang Tuhan tanamkan kepada kita. Iya. Memang seringkali orang jatuh kepada ekstrim yang satu atau yang lain gitu. Jadi terlalu memperhatikan orang lain sampai dirinya sendiri tidak diurusi gitu Pak Pal ya. Atau terlalu mengurusi dirinya sendiri sampai dia tidak punya waktu untuk memperhatikan orang lain gitu. Bahkan orang yang serumah dengan dia pun dia tidak mengambil peduli sama sekali gitu. Betul. Jadi sikap-sikap ini sekali lagi saya mau tekankan bukan sikap-sikap yang alamiah, yang sesuai dengan kodrat manusiawi kita. Untuk bisa mengalah itu benar-benar memerlukan pertolongan ilahi, pertolongan Tuhan sendiri. Maka di dalam Filipi pasal 2 ini pada akhirnya Paulus mengajak para penerima surat Filipi untuk melihat pada Tuhan Yesus. Sebab dialah contoh kita, teladan kita. Nah, dikatakan di sini ya, dia atau Tuhan Yesus ini tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, kita melihat di sini Yesuslah Tuhan kita itu model atau contoh. Dia merendahkan diri. Dari awalnya dia sudah datang ke dunia dengan mengosongkan dirinya. Dia Allah, tapi dia menjadi manusia. Jadi sikap merendahkan diri, sikap Tuhan yang Tuhan telah contohkan kepada kita. Nah, saya mempunyai prinsip begini Pak Gunawan. Kalau kita ini menghadapi benturan atau dihadapkan dengan situasi di mana kita ditantang, barulah kita memikirkan saya perlu mengalah atau tidak. Susah. Sebabnya kenapa? Sebab kita ini adalah orang yang susah untuk ditantang. Kalau kita ditantang, kita cenderung akan menanggapi tantangan itu dan melawannya. Karena waktu kita ditantang, yang kita pertaruhkan adalah harga diri kita. Dan kebanyakan kita akan melakukan segala hal untuk mempertahankan harga diri itu. Jadi saran saya adalah, sebelum terjadi apa-apa, sebelum ada situasi yang menantang kita atau apa, kita sendiri sudah harus mengambil keputusan bahwa saya akan merendahkan diri. Bahwa saya adalah anak Tuhan dan Tuhan merendahkan diri. Maka sebagai anak Tuhan saya pun akan mencontoh dia merendahkan diri. Nah, kalau itu sudah menjadi keputusan kita dan jati diri kita, siapa diri kita itu, waktu muncul situasinya kita nggak usah pikir 2-3 kali. Kita langsung akan bisa berkata, oke, saya akan mengalah. Bukan karena saya takut atau bukan karena saya itu nggak bisa berbuat apa-apa, tapi karena memang saya dipanggil Tuhan untuk tidak menanggapi tantangan itu, tapi untuk mengalah. Iya. Jadi di situ kita mengubah persepsi kita sendiri tentang mengalah itu, Bapak. Yang tadinya kita sudah semacam dibentuk sejak kecil bahwa mengalah itu kalah. Lalu dengan pandangan seperti yang tadi, bahwa memang saya mau meneladani sikap Kristus, yaitu merendahkan diri, itu kan merubah persepsi kita sendiri. Betul.
Dan waktu kita mengubah persepsi terhadap diri kita dan situasi mengalah atau sikap mengalah itu, saya kira kita juga akan lebih mudah melakukannya. Tetap susah, tapi akan lebih mudah saya kira. Iya, jadi kita tahu bahwa mengalah itu sebuah panggilan Tuhan terhadap kita. Betul. Jadi mengalah sudah sangat terkait ya dengan sifat Kristus. Waktu Tuhan ditangkap, nah dia berkata setelah melihat Petrus mengeluarkan pedang dan mencoba untuk melawan, Tuhan berkata, apakah aku tidak mampu memanggil bala tentara sorga? Ini kan bukan hal yang mustahil, hal yang sangat mungkin dia lakukan. Tapi tidak dia lakukan. Sekali lagi, Tuhan selalu mencontohkan sikap mengalah seperti itu. Ya, dengan pernyataan seperti itu, Pak Bale, sebenarnya seseorang itu menunjukkan kerendahan hatinya atau justru menonjolkan, saya ini sebetulnya bisa ini gitu. Jadi menonjolkan kelebihan dia gitu. Saya kira motivasi memang akan berperan besar di sini. Kalau kita mengalah dengan tujuan sengaja untuk menonjolkan diri, ya saya kira nggak tepat ya. Tapi ya sekali lagi yang saya mau tekankan adalah kalau kita mengalah, lakukanlah demi Tuhan. Seringkali kita akan sulit ya mengalah demi orang. Kita merasa, ngapain saya mengalah demi dia? Dia orang yang gak layak menerima sikap mengalah saya ini. Tapi tadi Pak Gunawan sudah tekankan, Tuhan memanggil kita merendahkan diri untuk mengalah. Jadi, lakukanlah, bukan demi manusia, tapi demi Tuhan. Bahwa ada Tuhan yang mencatat perbuatan kita. Mungkin kita nggak akan menjadi orang yang terkenal, nggak apa-apa. Sebab Tuhan mencatat dalam buku kehidupannya di sorga. Iya, jadi saya yakin itu kalau kita punya persepsi yang benar tentang mengalah ini, rumah tangga kita bahkan negara kita ini cukup aman, Bang. Betul sekali. Terhindar dari bentrok-bentrokan atau kemarahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Betul sekali. Iya, jadi terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan saudara-saudara pendengar, demikianlah Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa susah mengalah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Kalina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.